Umat Tuhan, kita harus mengandalkan pribadi Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan pribadi kita ini untuk menembusi pencobaan yang luar biasa. Manusia siapapun di dalam Alkitab, termasuk hamba-hamba Tuhan seperti Elia, Musa, toh mereka dikatakan orang-orang hebat, tapi mereka juga bisa gagal. Siapakah saya dan saudara? Salam sejahtera, selamat pagi bagi umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dengan pertolongan dan kasih karunia Tuhan. Mari umat Tuhan, sebelum kita datang kepada Tuhan untuk mendengarkan firman daripada Tuhan melalui kami yang Tuhan pakai alatnya pagi hari ini menjadi saluran berkat bagi kita semua. Kita mau mengangkat satu pujian, segala perkara ku taruh di kaki Tuhan atau kuserahkan kepada Tuhan. Sidang Jemaat Philadelphia, itulah jemaat yang ke-6 dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai 13. Pada waktu itu atau pada minggu yang lalu saya sempat sampaikan ayat 7 dan ayat 8, yaitu jemaat ini mendapatkan pembukaan pintu dari Tuhan. Yang kita tahu oleh Tuhan, kalau Dia membuka pintu tidak ada yang bisa menutup. Sebaliknya juga kalau Dia tutup tidak ada yang bisa membuka. Itu sebabnya kita perhatikan baik-baik dan kita menggunakan peluang ini dengan baik. Mengapa saya katakan ketika pintu Tuhan buka tidak ada seorang pun yang bisa tutup? Itulah pintu kemurahan, pintu kasih karunia, pintu pertobatan Tuhan masih buka untuk umatnya, untuk kita semua. Sebab Dia menghendaki tidak seorang pun binasa, melainkan semua harus masuk dalam rencana Allah. Toh pada saatnya nanti akan terbukti siapa-siapa yang Tuhan ketahui akan masuk dan menggunakan kesempatan pintu yang terbuka. Pintu ini diberikan kepada jemaat Philadelphia adalah pintu yang terbuka, sebab jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang hidup dalam kasih persaudaraan. Ya, Philadelphia itu sendiri artinya kasih persaudaraan.
Umat Tuhan, saya mau lanjutkan pada ayat yang ke-9 sampai ayat 12. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengakui bahwa aku mengasihi engkau. Ya, jemaat Philadelphia dikasihi oleh Tuhan. Terus ayat yang ke-10, karena kau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Umat Tuhan, kita berhenti dulu pada ayat yang ke-10 dan seizin Tuhan terus kita akan lanjutkan. Ayat yang ke-10 di sini, jemaat Philadelphia menggunakan peluang pintu yang terbuka. Itulah salah satu sikap penurutan yang benar kepada Tuhan. Mereka menuruti firman Tuhan, dan dalam sikap penurutan itu mereka itu juga di hadapan Tuhan sebagai kehidupan yang tekun menantikan Tuhan. Ya, itu sebabnya ketika mereka menuruti, ketika mereka menekuni Tuhan, maka ada satu janji Tuhan, yaitu Tuhan melindungi jemaat Philadelphia terhadap hari pencobaan yang akan datang. Artinya di depan saudara dan saya ada hari pencobaan yang luar biasa. Kalau dulu Tuhan berkata di dalam firman-Nya ini tentang jemaat Philadelphia, dia melindungi terhadap hari pencobaan, sama artinya juga dia berjanji melindungi saudara dan saya terhadap hari pencobaan yang akan melanda seluruh dunia. Dan hari pencobaan ini adalah hari yang dahsyat. Ya, ada begitu banyak kehidupan nanti akan melewati proses yang begitu luar biasa ini. Pencobaan. Ya, kata pencobaan itu kita tahu ini bukan berasal dari Tuhan. Tuhan itu menguji, bukan mencobai. Amin. Umat Tuhan, klaim baik-baik. Tuhan menguji. Tapi di sini hari pencobaan itulah iblis yang mengerjakannya. Tapi di dalam pencobaannya iblis ada satu ujian dari Tuhan. Sama seperti kisah Ayub, kita lihat di dalam kitab Ayub, kita baca di sana bahwa memang Ayub ini adalah satu kehidupan yang dicobai oleh iblis, tetapi dia tidak bisa mencobai kalau bukan atas izin Tuhan. Jadi hari pencobaan yang akan melanda seluruh dunia, yang akan mencobai siapapun di muka bumi, itu atas seizin Tuhan. Untuk apa hari pencobaan ini? Itulah untuk membuktikan kemurnian imanmu, kemurnian pengikutan saudara dan saya. Dan saudara, apakah rohani kita ini terdiri dari emas, dari kayu, rumput jerami, atau rumput kering? Dan itu akan masing-masing akan terbukti. Itu sebabnya ada di dalam kitab Ayub mengatakan, ayat 23 ayat 10, seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Umat Tuhan, mengapa Ayub sampai berani mengatakan demikian? Dari segala proses yang dia alami, ya, meskipun pada awal pencobaan itu Ayub sempat mengakui bahwa Tuhan tidak pernah bersalah, tapi ketika kita memeriksa pasal 3 dan sampai pasal yang ke-39, di sana kita bisa melihat nanti pada pasal 42 dia baru mengakui bahwa Tuhan di atas segala-galanya yang benar. Itu sebabnya ada satu ayat mengatakan, aku tahu Tuhan bahwa Engkau sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rencanamu yang gagal. Umat Tuhan, selama pencobaan ini akan melanda seluruh dunia, Tuhan sangat-sangat mengetahui umatnya itu untuk dibawa keluar dalam satu perlindungan. Ya, dan kita tidak akan pernah mengetahui modelnya, bentuknya perlindungan Tuhan itu bagi kita itu bagaimana. Tuhan punya cara untuk melindungi umatnya terhadap apapun yang akan menimpa dunia ini. Oleh sebab itu, kita sebagai umatnya, biar kita hidup dalam penurutan terhadap apa yang Tuhan katakan. Seperti jemaat Philadelphia, bahwa Tuhan mengetahui bahwa mereka itu menuruti firman.
Ya, kita belajar dengar-dengaran kepada firman, supaya kita mendapatkan satu perlindungan dari Tuhan terhadap hari pencobaan yang luar biasa ke depan. Ya, ini hari-hari sudah kita lihat, hari-hari pencobaan sudah semakin terbukti ke depannya. Dan di situ menguji iman umat Tuhan. Apakah engkau masih setia terhadap hari pencobaan yang sedang melanda dunia ini? Kita sedang hidup di tahun 2020 ini saja, hari pencobaan lewat COVID-19. Ada begitu banyak kehidupan gereja Tuhan, umat Tuhan, yang tidak lagi menggunakan kesempatan untuk beribadah, baik secara media online maupun ibadah di rumah-rumah. Mereka sudah tidak mau lagi, kebanyakan terjadi seperti itu. Kenapa? Sebab mereka dilanda dengan satu kebosanan. Ya, mereka dilanda dengan satu kehidupan yang jenuh. Oleh sebab itu, Tuhan mengetahui, kalau pencobaan kecil saja baru datang, engkau sudah kelihatan tidak kuat. Apalagi pencobaan yang lebih besar. Umat Tuhan, kita harus mengandalkan pribadi Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan pribadi kita ini untuk menembusi pencobaan yang luar biasa. Manusia siapapun di dalam Alkitab, termasuk hamba-hamba Tuhan seperti Elia, Musa, toh mereka dikatakan orang-orang hebat, tapi mereka juga bisa gagal. Siapakah saya dan saudara? Itu sebabnya kita sangat membutuhkan Tuhan. Harus menaruh pandangan kita kepada Tuhan secara total, secara penuh, pandang Dia. Saat ketika Petrus diizinkan Tuhan berjalan di atas air, mari Petrus, dia berjalan. Tapi ketika dia merasa goncangan gelombang air laut, tiupan angin, dia beralih pandangannya. Itulah kehidupan-kehidupan yang sudah tidak lagi melihat atau memandang pribadi Tuhan. Dia memandang kekuatan pencobaan. Oleh sebab itu umat Tuhan, saya mengajak, mari kita belajar kepada jemaat Philadelphia. Kalau Tuhan janjikan Dia melindungi, sama juga Tuhan janjikan kepada kita, Dia melindungi Tuhan umatnya. Haleluya. Ayat 11, aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Umat Tuhan, mahkota Tuhan sudah diberikan kepada saudara dan saya. Dan Tuhan katakan, Dia datang segera. Ya, ada satu timing ke depan. Kedatangan Tuhan Yesus sedang menanti saudara dan saya. Tapi Tuhan inginkan, pegang apa yang ada padamu, apa yang ada pada kita, apa yang ada pada saudara, apa yang ada pada saya. Seperti jemaat Philadelphia, pegang apa yang ada padamu. Itulah sikap penurutan terhadap firman Tuhan. Pegang sampai Tuhan datang. Sikap mendengarkan firman yang jelas, firman yang benar, firman yang kudus. Sebab ayat 7 itu dikatakan, inilah firman dari yang kudus, firman yang benar. Itu yang kita pegang. Haleluya. Sampai seorang pun tidak mengambil mahkota. Artinya kalau mahkota itu bisa beralih. Saudara, kita ingat Ratu Wasti, ya, mahkotanya itu beralih kepada ratu. Yang diangkat menjadi ratu itulah Esther. Jangan kita anggap kita sudah dapat mahkota dari Tuhan. Kita sudah dapat mendapatkan pembukaan pintu dari Tuhan. Kemudian kita seolah-olah lalai, seolah-olah kehidupan kita hidup dengan pesta pora, dengan segala sesuatu yang aktivitas dunia ini kita anggap itu biasa saja, tanpa pelayanan, tanpa hidup dalam pengiringan kepada Tuhan. Oh, umat Tuhan, hati-hati. Mahkotamu bisa berpindah, mahkotamu bisa beralih. Oh, haleluya, mengerikan. Ratu Wasti, dia kira dia bisa mempertahankan mahkotanya. Tanpa dia ketahui, Raja Ahasiweros mencari pengganti. Kerajaan surga adalah kerajaan yang tidak mau membiarkan tempat duduk kosong, umat Tuhan. Jabatan rasul, Yudas yang meninggalkan rasul, jabatannya diganti dengan Matias. Tuhan itu tidak mau membiarkan kekosongan. Dan saya yakin dan percaya kalau ada umat Tuhan yang meninggalkan kursi tempat dudukmu di dalam gereja, engkau tinggalkan. Jangan engkau mimpi ke depan masih ada kursi itu yang nanti akan kau duduki. Itu akan tergantikan, umat Tuhan. Ya, haruslah setia sampai Tuhan datang. Ya, kalau sebagai hamba Tuhan dalam pelayanan, dalam penggembalaan, kalau ada kursi-kursi yang kosong, doakan kursi itu akan terisi penuh. Sebab Tuhan tidak akan membiarkan kursi itu kosong. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik kepada kita, umat Tuhan. Itu sebabnya pertahankan mahkotamu.
Mahkota itu hanya dimiliki oleh seorang raja dan seorang permaisuri atau ratu. Di luar itu tidak ada. Jadi mahkota ini adalah satu alat yang sangat penting dan memegang peranan penting di dalam gereja, dalam kehidupan umat Tuhan, di dalam kehidupan calon-calon pengantin mempelai pria surga. Oleh karena itu umat Tuhan, pertahankan mahkota, pegang apa yang ada pada kita. Terus ayat yang ke-12, barang siapa menang, Tuhan juga janjikan, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru, dan seterusnya. Soko guru itu artinya tiang penopang. Ya, tiang penopang artinya dia tidak lagi bergeser. Kalau kehidupan kita sekali Tuhan tetapkan menjadi anggota kerajaan surga, dia akan tetap menjadi anggota kerajaan surga. Tapi kalau dia bergeser, itu tanda tanya besar umat Tuhan. Haleluya. Menjadi soko guru di dalam bait suci Allah, dan ia akan menerima julukan dengan nama Allah yang baru dan Yerusalem yang baru. Jadi segala sesuatunya nanti ke depan adalah hal-hal yang baru. Orang yang di dalam Kristus juga menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Kata 2 Korintus 5 ayat 17, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Umat Tuhan, terimalah Tuhan Yesus supaya engkau menjadi ciptaan baru. Ada di dalam Kristus artinya ada di dalam kebenaran, ada di dalam kekudusannya, ada di dalam kesuciannya, ada di dalam segala-galanya seperti Tuhan Yesus. Ya, ayat 13, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Gunakan telinga ini untuk mendengarkan, biasa mendengarkan firman. Kita ingat Samuel pada saat anak-anak. Dia berapa kali mendengarkan suara Tuhan memanggil. Dia masih belum mengenal kalau itu Tuhan yang memanggil dia. Samuel, Samuel. Dia berlari, dia kira Eli yang panggil dia. Padahal itu suara Tuhan. Tuhan berbicara sangat khusus, sangat spesial kepada gereja, pada umat Tuhan. Dan suaranya itu menentukan panggilanmu, menentukan jabatanmu. Itu sebabnya kalau dia berjanji kepada jemaat Philadelphia mengalami pembukaan pintu, jemaat Philadelphia ini mendapatkan satu kunci. Daud itu gambarnya raja. Ya, raja itu adalah kehidupan yang berkemenangan. Oleh sebab itu umat Tuhan, kehidupan yang dijanjikan kemenangan, dia punya kunci. Itulah bicara tentang akses masuk dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus mengatakan, akulah pintu. Itu sebabnya mari umat Tuhan gunakan kesempatan yang ada ini. Umat Tuhan, engkau yang di luar sana, engkau dikasihi oleh Tuhan. Rasakan kasihnya, rasakan kuasanya, rasakan perhatiannya. Tuhan tidak akan membiarkan engkau. Tuhan pasti membela engkau ketika engkau dalam pergumulan. Dia akan membuat jalan keluar ketika engkau sedang masalah dan persoalan. Aku akan mau berdoa kepada engkau. Umat Tuhan, engkau dikasihi. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan memberkati dengan firman-Nya. Haleluya. Kita kembali mengangkat satu pujian tadi. Segala perkaraku serahkan padamu. Serahkan perkaramu kepada Tuhan. Serahkan yang menjadi persoalanmu. Serahkan segala sesuatunya kepada Tuhan. Haleluya. Hidupmu, pelayananmu, rumah tanggamu, nikahmu, usahamu, pekerjaanmu, termasuk anak-anakmu dan lain sebagainya, orang tua, keluarga, serahkan semua kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Oh Jesus. Allah pemilik
segala macam perkara. Taruh juga di kaki Tuhan. Dia pemelihara saudara dan saya. Haleluya. Membuka pintu, tak ada satu pun dapat menutupnya. Bila Kau yang mengangkat aku, tiada yang dapat merendahkanku. Haleluya, haleluya Tuhan. Engkau yang telah membukakan pintu bagi jemaat Philadelphia, Engkau juga Allah yang sama membukakan pintu bagi kami umat-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya pintu ini masih terbuka bagi kami untuk kami masuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Oleh karena itu kami mohon belas kasihan-Mu bagi keluarga kami, teman kami, sahabat kenalan kami, bagi umat-umat Tuhan yang masih di luar pintu, yang belum bisa menggunakannya oleh karena mereka masih belum mengenal Engkau. Mari Tuhan, berkemurahanlah, berkasih karunialah kepada mereka Tuhan, agar supaya mereka boleh masuk menggunakan pintu yang masih dibukakan oleh Tuhan. Sebab kalau Tuhan sudah tutup pintu, sudah tidak ada waktu lagi. Itu sebabnya biar kami sama-sama berbondong-bondong, beramai-ramai menggunakan kesempatan ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sangat baik kepada kami. Engkau sudah menampilkan kepribadian-Mu. Biarlah janji-janji-Mu kepada jemaat Philadelphia, Engkau juga menjanjikannya kepada kami, digenapkannya. Haleluya. Lindungi umat-Mu, lindungi kami hamba-hamba-Mu dari hari-hari pencobaan, dari hari-hari yang akan datang, hari yang merupakan hari kesukaran, kesulitan. Itu sebabnya kami sangat-sangat bergantung kepada-Mu. Biar mata kami memandang Engkau Tuhan, untuk tetap melihat keajaiban-keajaiban-Mu di tengah-tengah kesusahan, di tengah-tengah kesulitan. Selalu ada jalan daripada Tuhan, selalu ada cara dari Tuhan untuk menolong, untuk mengangkat kehidupan kami. Kami yakin dan percaya pembelaan-Mu bagi kami sangat-sangat nyata Tuhan. Terima kasih, berkati media YouTube yang saat ini digunakan, berkati media Facebook GBI Bethlehem Tabga Rayon 10 Kota Medan ini Tuhan, Jalan Rela. Berkati hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan. Lawat umat-umat Tuhan untuk telinga mereka mendengarkan apa yang Roh Kudus katakan lewat pelayanan kami masing-masing, lewat jabatan-jabatan yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih, berkati tim media, tim musik, semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Terima kasih, hamba-Mu juga berdoa ya Tuhan, akan umat Tuhan yang dalam pergumulan apapun, dalam kerinduan, dalam hal-hal yang mereka ingin cita-citakan, Engkau jangkau, Engkau nyatakan pertolongan-Mu kepada mereka. Terutama berkat-Mu Tuhan, Kau berkati. Haleluya. Sama-sama kami mengalami pemeliharaan daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Inilah doa kami, inilah sembahyang kami, dan permohonan doa ini sekaligus menutup ibadah Miracle Morning, mujizat di pagi hari, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom.